Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wida Handayani dari SDN Pondok Jagung Timur, sekaligus mahasiswi PPG dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001348 akan melakukan pembelajaran di kelas 3A, 3B maksud saya, untuk memenuhi tugas PPG. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, apa kabar hari ini semuanya? Masih tetap semangat? Masih. Oke, kita sebelum mulai belajar kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat, oke? Oke, yuk. Tepuk semangat.
puasa? Enggak. Nah, iya bisa lihat. Enggak makan. Tanya apa lagi? Enggak minum. Apa lagi? Enggak marah-marah. Enggak nangis katanya ya. Di sini arti puasa secara bahasa adalah menahan, ya menahan. Nah, secara istilah puasa adalah apa? Iya, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya. Tadi itu ada yang tahu membatalkan puasa apa aja? Tadi yang disebut apa? Marah-marah. Batal nggak? Puasanya nggak batal tapi pahala puasanya berkurang, ya. Yang membatalkan itu tadi makan, minum itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya. Kemudian apa lagi? Dari perbuatan buruk, ya. Jadi semua hal yang buruk itu kita tahan. Yang biasa marah-marah tahan. Kalau puasa ya, yang biasanya ngomel-ngomel tahan selama puasa. Iya. Kemudian apa? Puasa itu dibagi dua. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Nah, puasa wajib itu di bulan apa yang kita suka lakukan? Ramadan. Berapa hari kita puasa di bulan Ramadan? 30. Iya, 1 bulan betul. 1 bulan itu ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Nah, itu kita lakukan selama 1 bulan di bulan Ramadan, ya. Oke, next. Ya. Ada yang sudah hafal niat puasanya kayak gimana? Bisa? Coba kita minta dari dulu dibacakan. Oh, niat puasanya kayak gimana? Yang kenceng. Apa itu? Nah, betul. Artinya gimana? Coba tadi gimana dulu? Tadi Roro sudah bacakan nawaitu sumrodi, rengadai, fardishari, romadona, di sana tidak tahu. Artinya bagaimana? Bisa hari. Terus di bulan apa? Karena iya betul sekali buat teman-teman semuanya ya. Niat puasa. Niat puasa harus dibaca atau dilafazkan atau di hati saja. Dibaca ketika malam hari. Kenapa harus dibaca? Karena itu adalah salah satu rukun puasa. Ada yang tahu rukun puasa apa aja? Kira-kira. Tadi kan satu niat. Apa lagi kira-kira? Kalau sholat itu memang harus wajib, ya. Itu tidak puasa pun harus sholat. Nah, rukun puasa ada 2. Pertama niat pada malam hari. Yang keduanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu 2 rukun puasa. Yang tadi niatnya sudah dibaca sama Roro sama Bima. Nah, itu niatnya. Semuanya bisa lah ya? Coba kita baca sama-sama niat puasa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumagorim an-nadari fardhi syahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Oke, itu niat puasanya ya. Semuanya udah hafal juga. Oke. Nah, selain rukun puasa, ketentuan puasa adalah ini. Adanya syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa yang pertama apa? Islam. Bu, orang yang non muslim boleh puasa enggak? Tidak diwajibkan, ya. Di ajaran agamanya ada, tapi kita yang muslim di bulan Ramadan wajib puasa. Nah, yang kedua apa lagi? Apa? Berakal. Kenapa harus berakal? Karena orang yang tidak berakal atau bilang akal, orang yang mohon maaf dengan gangguan jiwa itu tidak wajib puasa atau Islam. Terus apa tadi berakal? Apa lagi? Balik itu sudah puasa. Bu, kalau gitu anak kecil seperti kita nggak wajib puasa tuh gimana? Wajib apa enggak? Memang belum wajib, tapi alangkah baiknya
wanita itu udah dewasa apa belum? Itu haid ya. Kalau laki-laki mah nggak ada yang namanya haid atau nifas ya. Oke. Nah, itu syarat puasa. Oke, coba sebelum kita lanjut ke berikutnya ini ada sunah-sunah puasa. Biar lebih semangat lagi coba. Apa nak? Oh iya, ini ya. Oke, tunggu ya. Oke, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat. Tepuk satu dulu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Dan tepuk lima. Oke, siap ya. Nah, kita lanjut. Sekarang adalah sunah puasa. Coba siapa kalau yang puasa pada malam harinya malas sahur? Siapa? Malas sahur kenapa? Nah, ya, sahur bagus ya. Jadi kalau puasa di bulan Ramadan, usahakan harus sahur karena sunnah. Di situ ada keberkahan ya. Salah satu sunnah puasa itu sahur. Nah, kemudian apa lagi? Selain melaksanakan sahur, berbuka. Iya, sunnahnya berbuka dengan kurma. Kalau ada kurma bu, nggak apa-apa, buka sama yang lain aja. Yang manis-manis ya. Oke, lanjut ya. Kemudian apa lagi selain berbuka dengan kurma? Berbanyak sedekah. Iya, mau 1000, mau 2000 nggak masalah. Yang penting kita rutin biar sedikit konsisten ya. Oke, lanjut lagi. Selain itu membaca Al-Quran, jangan salah, membaca Al-Quran itu pahalanya besar, apalagi di bulan Ramadan ya. Biasanya kita suka dengar di masjid lagi terawih tadarusan ya. Nah, kalau kita tidak bisa di rumah saja lakukan itu ya. Lanjut lagi apa lagi? Belanja zikir. Iya, biar kita itu pahalanya sebanyak-banyaknya kita kejar di bulan Ramadan karena pahalanya berlipat ganda. Oke, ini tentang sunnah puasa. Kira-kira sudah melaksanakan semua belum nih ketika Ramadan? Kanza. Nah, bulan Ramadan udah melaksanakan semua belum? Belum ya. Nanti kita belajar ya. Selama nanti Ramadan kita laksanakan ini sunnah-sunnah puasanya. Oke ya. Next. Nah, ini dia nih hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kalau muak saat puasa batal apa enggak? Enggak ya. Muak saat puasa enggak batal. Terus apalagi misalkan pernah ada yang nanya, Bu, kalau nangis selama puasa batal apa enggak? Ayo, ada yang bisa jawab enggak? Batal. Iya, yang bilang batal kenapa? Pas nangis sambil minum es teh manis. Batal, itu batal. Tapi kalau nangis enggak sambil apa-apa itu air matanya enggak gitu-gitu enggak batal ya. Oke. Nah, ini hal yang batalkan puasa. Makan dan minum secara sengaja. Bu, berarti kalau lupa batal apa enggak? Kalau lupa itu tidak membatalkan. Tapi jangan sampai ketika kita di puasa lupa nih, habis botol. Lalu ada yang ngerti, kamu kan lagi puasa. Oh iya, nanggung dihabisin botol itu batal kalau gitu. Batal. Jadi benar-benar lupa, nggak apa-apa kalau benar-benar lupa. Tapi kalau dengan sengaja itu puasanya jadi batal ya. Nah, selain makan dan minum dengan sengaja, apa lagi nih? Ada nggak nih? Kalau pas wudhu terus dirobok-robok tuh, itu yang mulut yang kue sengaja, ya itu nanti puasanya jadi batal. Terus ada yang nanya nih, Bu, kalau muntahnya nggak sengaja bagaimana? Gimana? Kira-kira batal apa nggak puasanya? Kalau nggak sengaja muntahnya? Ya, kalau misalnya kita lagi nggak enak badan terus tiba-tiba muntah, itu kan nggak sengaja ya? Nah, itu puasanya tidak batal. Oke, lanjut. Nah, kalau ini ngerti nggak? Haid dan nifas. Nah, ini buat perempuan haid. Nanti itu buat perempuan yang nanti udah usianya cukup itu nanti haid. Terus kalau nifas itu untuk ibu-ibu yang sudah melahirkan. Itu tidak puasa ya. Kalau sudah melahirkan. Nah, kemudian apa lagi nih? Akal. Misalnya nih kita sekarang lagi sadar nih puasa, tak taunya
Pada lemes-lemes banget, jangan-jangan semua nih pada puasa nih. Puasa apa enggak hari ini? Enggak ya? Ah, puasa. Depannya udah potong minum. Enggak ya? Nah ini ada manfaat puasa secara spiritual. Yang pertama apa? Hah? Mendekatkan diri kepada Allah. Iya, dengan puasa kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian apa lagi? Menghapus dosa-dosa kecil. Selain itu apa lagi? Iya, melatih kesabaran dan keikhlasan. Itu tadi yang seperti yang aku bilang. Dari pagi sampai nanti maghrib, menahan amarah yang biasanya marah-marah, yang biasanya apa nih? Jahilin temennya, ditahan dan sabar. Pengen jahil nih, tangannya udah mulai lagi nih, mujahilnya raja ya. Mujahil ke temennya begini, sabar, puasa, gitu tahan, gitu ya. Seharian tuh, selama Ramadan tahan. Yang suka jahil kakinya nih, kakinya ini ke teman, tahan, lagi puasa. Ya, itu jadi menahan, jadi melatih kesabaran dan keikhlasan. Sabar ya Allah, ada temennya ngejailin, ya Allah sabar aku lagi puasa. Jadi sabar ya. Nah, ini manfaat puasa secara spiritual. Ada lagi manfaatnya selain secara spiritual apa lagi? Lihat sini ya. Ini manfaat berpuasa untuk kesehatan. Tuh ada ya manfaat kesehatan. Sok, ayo. Orang tua kalian yang kurang sehat biasanya sama dokter suruh apa yang biasanya? Oh, nih berat badannya berlebih, suruh apa yang sama dokter? Diet, salah satu cara puasa. Nah ini pertama membersihkan tubuh dari racun. Iya, karena kalau nggak puasa anggota badan kita itu bekerja terus ya kayak mesin ya. Dengan puasa istirahat betul ya, istirahat nggak yang bekerja, jadi ada kesempatan untuk membersihkan tubuh dari racun. Nah semua yang ini ya melatih pola makan yang sehat. Oh iya, kita geser lagi. Nah, melatih pola makan yang sehat. Coba kalau buka puasanya ada gorengan, ada es buah, ada kolak, dimakan semua, itu kira-kira sehat apa enggak? Enggak. Jadi yang kali disenangkan lagi berbukalah dengan buah aja cukup sebenarnya ya. Jadi jangan sekalian puasa pas bukanya langsung wow. Nah, itu cukup tidak sehat juga. Iya, jadi perutnya kaget. Jadi perlahan tidak sekaligus. Kemudian apa lagi? Istirahat ada bencana. Kita dijelaskan kalau nggak puasa tubuh kitanya kerja terus kayak mesin terus dari istirahatnya. Dengan puasa pencernaan kita ada istirahatnya ya, kasih kesempatan buat istirahat. Oke, lanjut lagi ya. Ada yang tanyakan nggak? Enggak, terlalu sangat puasa jangan-jangan ya. Oke, nah lanjut ini puasa membentuk karakter. Apa aja sih? Nah, ini disiplin. Coba disiplin. Kamu sahur bisa nggak di tengah hari, siang hari? Enggak. Sahur kapan sahur? Subuh. Terus apa lagi? Buka puasanya kapan? Maghrib. Itu disiplin waktu ya. Enggak yang sahur nanti di siang hari, buka puasanya ntar di malam hari. Enggak. Semuanya ada aturannya, ada waktunya. Jadi disiplin waktu ya. Selain disiplin waktu, kita juga disiplin dalam segala hal ya. Itu manfaat puasa. Kemudian apa lagi? Lemes, jujur. Jujur. Coba kalau puasa melatih jujur apa enggak? Ada enggak yang enggak puasa punya puasa? Ada enggak di sini? Arza, pernah enggak kamu enggak puasa tapi pas ditanya temennya kamu puasa enggak? Kamu jawabnya iya padahal enggak puasa. Pernah enggak gitu? Enggak. Pernah? Nah, itu berarti kita harus lebih belajar lagi ya, karena puasa itu melatih kejujuran.
Oke, gini aja, karena kita cewek satu, jadi yang